Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Erika Febriana, NIM 1264032002109. Di sini saya membuat video untuk mereview materi untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Studi Ekonomi Islam. 2. 1. Konsep murabahah. Murabahah adalah kegiatan jual beli barang yang harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Landasan hukumnya yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah fatwa DSN. Syarat dan rukun murabahah. Syaratnya yaitu keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri, harus melakukan akad murabahah yang terbebas dari riba, harga jual senilai dengan harga beli dan keuntungannya, harus bersikap jujur dan transparan, adanya ijab dan qabul. Membayar harga barang yang telah disepakati, mengadakan perjanjian khusus. Selanjutnya yakni rukun murabahah. Yang pertama, adanya pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, objek yang diakadkan. Kemudian akad atau sihot meliputi ijab dan qabul. Jenis murabahah ada dua, yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Selanjutnya yaitu konsep mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai sohibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya mengelola. Hukum dan syarat mudharabah. Hukum mudharabah yakni mubah atau diperbolehkan. Adapun syarat mudharabah, yang pertama, modal atau barang diserahkan berupa tunai. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu tasarruf. Yang kedua, modal harus jelas agar bisa dibedakan antara modal dan laba. Presentase keuntungan antara pemodal dan pengusaha harus jelas. Yang kelima, adanya ijab dan qabul. Selanjutnya yakni rukun murabahah. Yang pertama, pemilik barang menyerahkan barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja yaitu pengelola dana. Yang ketiga, akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola. Yang keempat, mal yaitu barang atau harta. Yang kelima, pengelolaan yang menghasilkan laba. Dan yang keenam, keuntungan. Ketentuan yang berkaitan dengan sistem mudharabah dalam fikih yaitu yang pertama modal harus berupa uang dan diserahkan kepada pengelola perusahaan. Yang kedua adalah manajemen. Kontrak mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyah. Yang ketiga yaitu jaminan. Jangka waktu mudharabah masih diperdebatkan oleh para ahli karena memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu konsep riba. Riba adalah akad pertukaran uang atau barang yang terjadi dengan ketentuan tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya. Macam-macam riba, yang pertama riba qorad, yang kedua riba jairiyah, yang ketiga riba fadl, yang keempat riba nasi'ah. Larangan riba juga tercantum dalam Al-Quran. Riba yang haram dan riba yang halal. Riba yang haram yaitu mengambil keuntungan lebih dari pinjaman. Sedangkan riba yang halal yaitu jual beli usaha untuk mendapatkan keuntungan atau yang dikenal dengan investasi. Hikmah diharamkannya riba, yang pertama menghadirkan akad bisnis dan komersial dengan pembagian resiko yang setara. Yang kedua, menganggap tindakan pemberian pinjaman sebagai tindakan kebajikan dengan alasan untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Yang ketiga, cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat. Yang keempat, keharaman riba membuat manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Yang kelima, keharaman riba membuat sendi kehidupan sosial yang baik. Selanjutnya yaitu gadai. Gadai adalah perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan pemilik barang. Gadai disebut rahin. Rukun gadai meliputi akid, orang yang berakad, meliputi rahin dan murtahin. Yang kedua maskut alaih, yang diakadkan, marhun dan dain marhun bih. Yang ketiga sihot. Syarat gadai: 1. Rahin dan murtahin, 2. Sihot. Dasar hukum pegadaian syariah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Lembaga ekonomi Islam. 1. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Faktor-faktor penghambat keberlangsungan perbankan syariah: yang pertama, bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beriktikat tidak baik. Yang kedua, sistem bagi hasil yang diterapkan, maka perlu perhitungan yang rumit. Yang ketiga, problematika biaya dan profitabilitas. Selanjutnya, pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai dalam syariat Islam maupun undang-undang tentang pegadaian.
Pembiayaan pegadaian syariah bersifat ijarah. Rukun pegadaian syariah yang menggadaikan yang menerima gadai, utang, sihot berupa ijab dan qabul. Salah satu tujuan pegadaian syariah yaitu menerapkan sistem gadai bebas bunga sebagai jaringan pengaman sosial, mencegah terjadinya praktek ijon. Produk-produk pegadaian syariah, pembiayaan gadai syariah atau rahen, arum haji, multi pembiayaan online, dan lain-lain. Koperasi berbasis Islam adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang kegiatan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa DSN MUI. Landasan koperasi syariah yang pertama berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga berlandaskan asas kekeluargaan dan kepentingan bersama. Salah satu fungsi dan peran koperasi syariah antara lain membantu dan menumbuh kembangkan berbagai usaha produktif para anggota, membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya, dan lain sebagainya. Prinsip koperasi syariah salah satunya yakni setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, lembaga zakat, infak, dan wakaf. 1. Lembaga zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun prinsip zakat, yang pertama prinsip keyakinan keagamaan, yang kedua prinsip pemerataan dan keadilan, yang ketiga prinsip produktivitas, yang keempat prinsip nalar, dan yang kelima prinsip kebebasan, dan yang keenam prinsip etika dan kewajaran. Asas lembaga zakat yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Tujuan pengelolaan zakat berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lembaga wakaf. Fungsi lembaga wakaf yang pertama menjadi instrumen yang kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mendistribusikan dana wakaf yang didapat dari pihak muzaki kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Tujuan lembaga wakaf yang pertama, melaksanakan kegiatan pengelolaan dana wakaf dengan fungsional dan prosedural. Yang kedua, profesional, transparan, dan amanah. Lembaga infak. Adapun rukun infak, yang pertama penginfak, yang kedua orang yang diberi infak, yang ketiga ijab dan qabul. Manfaat infak, sarana pembersih jiwa, sarana untuk meraih pertolongan sosial. Salah satu aksiomatik dalam Islam, infak adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim. Macam-macam infak, infak mubah, infak wajib, infak haram, dan infak sunnah. Studi komparasi ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhiratnya. Perilaku yang dimaksud berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan ekonomi seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan ekonomi Islam semuanya harus sesuai dengan syariat Islam dengan menghindari semua yang bersifat maisir, horor, haram, ihtikar, dan riba. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam, yang pertama pengakuan terhadap hak individu, yang kedua adanya hak umat, yang ketiga amanah dari Yang Maha Kuasa, yang keempat hak individu tetapi dibatasi, yang kelima halal haram, yang keenam sistem sedekah, yang ketujuh tidak ada bunga, dan yang kedelapan larangan menimbun harta. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Yang pertama mencegah kesenjangan sosial, yang kedua tidak bergantung pada nasib, yang ketiga mencari dan mengelola kekayaan alam, yang keempat melarang praktik riba, yang kelima catatan transaksi jelas, dan yang keenam keadilan. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, kelebihan yang bebas, mengakui hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi batas wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, tidak ada penumpukan. Yang terakhir adalah kesejahteraan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama perkembangan literatur melambat, yang kedua ekonomi konvensional sudah ada, yang ketiga tidak ada representasi ideal, yang keempat pengetahuan ekonomi Islam kurang, yang kelima materialisme.
Komparasi ekonomi Islam dengan ekonomi liberal. Ekonomi liberal yaitu perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi liberal pada persoalan ekonomi liberal produksi, sedangkan ekonomi Islam distribusi atau kekayaan. Peran negara dalam ekonomi liberal tidak perlu intervensi, sedangkan ekonomi Islam perlu dalam sandang, pangan, dan papan. Subsidi rakyat dalam ekonomi liberal bertentangan dengan pasar bebas, sedangkan ekonomi Islam penting untuk pemenuhan hidup. Pasar ekonomi liberal ada, yaitu pasar bebas, sedangkan ekonomi Islam tidak ada. Selanjutnya yaitu komparasi ekonomi Islam dengan ekonomi sosialis. Sistem perekonomian memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Adapun perbedaan ekonomi sosialis dengan ekonomi Islam, yang pertama, dikuasai negara, sedangkan ekonomi Islam kebebasan individu, hak milik bersama, sedangkan ekonomi Islam hak individu, prinsip kesamaan, sedangkan ekonomi Islam keadilan, ada jaminan sosial, sedangkan ekonomi Islam hak hidup dalam negara Islam. Selanjutnya, komparasi ekonomi Islam dengan ekonomi Pancasila. Suatu perkembangan perekonomian, kelompok masyarakat yang berkaitan dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang adil. Komparasi Islam bertumbuh pada norma moral Islam, sedangkan ekonomi Pancasila bertujuan pada ekonomi kerakyatan. Komparasi ekonomi Islam dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Ekonomi pembangunan bertujuan memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam isu pada isu pembangunan ekonomi, sedangkan ekonomi Islam bertujuan dari syariat Islam itu sendiri. Sistem manajemen ekonomi Islam. Menurut ekonomi Islam, manajemen didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang terbatas dalam Islam untuk kerangka syariah. Adapun prinsip-prinsip sistem manajemen ekonomi Islam antara lain, yang pertama, prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. Di antaranya, perbuatan tolong-menolong, menegakkan keadilan, mempertinggi efisiensi. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah. Yang kedua, kewajiban menegakkan kebenaran. Ajaran Islam adalah metode ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, serta diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu kewajiban menegakkan keadilan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil, dan dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Yang keempat, kewajiban menyampaikan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap Muslim untuk menyampaikan amanah dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu fungsi pokok sumber daya manusia, yaitu pengorganisasian, mengharuskan perusahaan untuk mengelola secara efektif sumber daya yang ada dalam perusahaan. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manajemen syariah sendiri memiliki fungsi standar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Ada 4 pilar ketika etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicantumkan Nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid, adil, kehendak bebas, dan bertanggungjawabkan. Etika ekonomi Islam. Kebutuhan manusia merupakan keinginan manusia pada suatu barang ataupun jasa yang bisa untuk memenuhi kepuasan rohani dan jasmani demi kelangsungan hidupnya. Apabila kebutuhan manusia dapat terpenuhi, maka dapat dikatakan kehidupannya telah mencapai kemakmuran. Adapun jenis-jenis kebutuhan manusia, yang pertama, kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut waktu keperluannya. Yang ketiga, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Yang keempat,
kebutuhan manusia menurut subjeknya, yang kelima kebutuhan sosial, budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia antara lain yang pertama faktor alam, yang kedua kepercayaan agama, yang ketiga adat istiadat, pekerjaan atau profesi, peradaban, penghasilan, tingkat kepuasan, hobi, pendidikan, jenis kelamin, teknologi, jumlah penduduk, penyakit, iklan atau promosi, status sosial, dan faktor mode. Alat memuas kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Upaya pemenuhan kebutuhan manusia meliputi yang pertama, motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan dorongan untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai pemenuh kebutuhan hidup. Yang kedua, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha pertimbangan yang diikuti dengan pengorbanan sekecil-kecilnya guna memperoleh hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan timbul akibat adanya barang yang kita inginkan, jumlahnya terbatas, sementara keinginan manusia tidak terbatas. Kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh. Dalam Islam, kemiskinan merupakan suatu hal yang membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Ada beberapa faktor menyebabkan kemiskinan dalam pandangan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu sikap diam diri, enggan dan tidak mau berusaha. Yang kedua, ketidakseimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam. Islam juga memiliki berbagai prinsip untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Yang kedua, mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat. Yang ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu globalisasi produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Ciri globalisasi salah satunya adalah perubahan konstantin ruang dan waktu. Yang kedua, kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda, dan lain sebagainya. Globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Globalisasi dapat mengubah pola perilaku pelaku ekonomi dalam proses produksi di satu pihak, serta terjadi perubahan struktural ekonomi dan kebijakan ekonomi pemerintah dalam mendalami pertahanan ekonomi. Yang selanjutnya adalah uang dan kapital. Uang merupakan alat tukar yang digunakan secara umum. Fungsi uang ada dua, yaitu fungsi utama dan fungsi turunan. Adapun syarat-syarat pembuatan uang, yang pertama acceptability, yang kedua durability, yang ketiga stability of value, yang keempat storable and portability, divisibility, uniformity, scarcity, dan adanya jaminan dari pemerintah. Adapun jenis-jenis uang yaitu uang logam, uang kertas, uang real, dan lain-lain. Kapital. Adapun sumber kapital yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sedangkan pengertian kapital sendiri adalah uang yang digunakan sebagai prinsip untuk berdagang properti seperti uang atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan dan sebagainya. Ekonomi modern. Yang pertama, ekonomi mikro Islam. Ialah salah satu cabang ilmu ekonomi yang terfokus mempelajari perilaku atau hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi, yang di dalam kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Adapun ruang lingkupnya yaitu yang pertama asumsi rasionalitas, yang kedua teori konsumsi Islam, yang ketiga permintaan Islami, penawaran Islami, teori produksi Islami, dan yang keenam mekanisme pasar Islami. Karakteristik ekonomi mikro Islam. Antara lain, ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan atau ilahiyah. Yang kedua, ekonomi Islam hanya satu titik bahagia dari al-Islami secara keseluruhan. Yang ketiga, ekonomi berdimensi akidah atau kekaidahan. Terkait erat dengan akhlak, realistis, elastis, objektif, berkarakter ta'budi, memiliki target sasaran atau tujuan lebih tinggi. Harta kekayaan hakikatnya adalah milik Allah dan memiliki kecakapan dalam mengelola harta. Selanjutnya, ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Adapun tujuannya yaitu yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua produksi dalam negeri yang tinggi, yang ketiga ekonomi yang stabil, yang keempat neraca pembayaran yang seimbang, yang kelima pendapatan penduduk yang merata.
Ruang lingkupnya yang satu penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga pengeluaran agregat. Selanjutnya yaitu kebijakan. Kebijakannya ada tiga. Yang pertama kebijakan fiskal, mengatur pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Yang kedua kebijakan moneter, kebijakan yang menjadi pembeda ekonomi mikro dan makro. Yang ketiga kebijakan segi penawaran, yaitu menyeimbangkan neraca keuangan dalam sebuah perusahaan maupun negara. Selanjutnya yaitu ekonomi bisnis digital. Dalam kajian keislaman, aktivitas digital ekonomi pada hakikatnya diperbolehkan, namun harus melihat batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Selanjutnya yaitu pajak dalam kajian keislaman. Pajak ialah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain al-jizyah dan al-kharaj, sekalipun keduanya. Adapun karakteristik pajak dalam Islam, yang pertama, pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinu. Yang kedua, pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Yang ketiga, hanya diambil dari kaum muslimin, tidak kaum non-muslimin. Yang keempat, hanya dipungut dari kaum muslimin yang kaya, tidak selainnya. Kemudian, pendapat ulama tentang pajak dalam Islam. Beberapa ulama dan ekonomi Islam menyatakan bahwa pemungutan pajak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan alasannya untuk kemaslahatan umat, akan tetapi pajak tidak boleh dipungut secara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban. Hukum pajak dalam Islam. Dalam beberapa pendapat ulama, terjadi perbedaan mengenai pajak dalam Islam, ada yang membolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi pembangunan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang bersifat terapan. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Pembangunan ekonomi tidak saja tertarik pada masalah perkembangan pendapatan, tetapi juga perkembangan kegiatan ekonominya. Konsep pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan terpadu. Pembangunan yang meliputi pembangunan akhlak, kerohanian, dan kebendaan. Pembangunan menjadi berorientasikan pada matlamat dan dinilai yang ditujukan ke arah mempertingkatkan tahap kesejahteraan hidup manusia dalam semua dimensi. Sistem pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Ahmad yaitu 1. Sumber daya yang dapat dikelola, yang kedua sumber daya manusia dan wirausaha, yang ketiga teknologi. Pertumbuhan ekonomi menurut Islam bukan sekadar terkait dengan peningkatan materi, namun juga harus diiringi dengan peningkatan moralitas dan akhlak. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan ekonomi Islam. Tujuan pembangunan ekonomi Islam menurut Yusuf yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang baik, al-hayat at-tayyibah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan untuk merubah masyarakat sehingga menjadi ridho Allah. Peran nilai keislaman dalam pembangunan ekonomi. Manusia adalah unsur pelaku dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, nilai-nilai keagamaan yang menggerakkan setiap individu menjadi utama dalam mendukung keberhasilan proses ini. Selanjutnya, masyarakat sebagai subjek dan objek ekonomi Islam. Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dalam kehidupan harusnya mampu meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana insan pembangunan. Selanjutnya yaitu tantangan masyarakat homogen dan heterogen bagi ekonomi Islam. Masyarakat homogen adalah masyarakat yang identitas ras, etnis, agama, dan budaya yang sama, serta cenderung mengikuti gaya hidup dan watak budaya yang sama. Hal ini juga menyebabkan mereka menggunakan produk homogen, yaitu produk yang memiliki kesamaan. Kemudian masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen adalah masyarakat dengan identitas, ras, etnis, agama, dan budaya yang berbeda atau beragam. Hal itu dipengaruhi oleh sosial budaya pada masyarakat heterogen meliputi pekerjaan, penghasilan atau pendapatan, status kepemilikan rumah, dan lain-lain. Selanjutnya, kelemahan dalam pengembangan ekonomi Islam. Faktor yang menjadi kelemahan masyarakat homogen dan heterogen antara lain: yang pertama, pemerintah belum memberikan dukungan berkaitan dengan ekonomi dan bisnis Islam. Yang kedua, masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan dan bisnis syariah masih relatif sedikit. Upaya dalam mensosialisasikan ekonomi dan bisnis Islam masih rendah. Adapun strategi pengembangan kualitas usaha antara lain strategi formal efektif mengandung 3 macam elemen, strategi efektif, dan strategi yang perlu diketahui, dan organisasi kompleks. Selanjutnya yaitu teori kritik ekonomi dan sosial.
Adnan Mustafa As-Sabri mengelompokkan kritik terhadap ekonomi Islam menjadi dua, yaitu berasal dari internal Islam dan dari non-Islam. Untuk kritik dari non-Islam terbagi atas kritik ekonomi bernada simpatik dan tidak simpatik.